online ya. Walaupun kita ibadah online, anak-anak semuanya, adik-adik di rumah tidak boleh malas, harus semangat dalam beribadah. Oke semuanya, sebelum kita beribadah kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kakak pimpin kita dalam doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau beribadah. Kiranya Tuhan Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, bangkit berdiri. Ayo kita mau nyanyi menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Sebelah kiri. Jalan serta Yesus. Kanan. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Kembali lagi dengan Kasteli di hari ini. Kasteli yakin adik-adik sudah duduk dengan baik, dengan rapi di depan TV, handphone maupun laptop. Hari ini kita mau ibadah online. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, Kasteli mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan cerita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita, berkati cerita yang kami dengar, agar boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Nah hari ini Kasteli mau bercerita tentang satu tokoh yang ada di Alkitab. Siapakah itu? Nah dengarkan ceritanya ya. Pada zaman dahulu ketika Yusuf sudah meninggal, bangsa Israel itu masih menetap di Mesir. Nah mereka tuh masih menetap di Mesir. Nah justru mereka itu kenapa? Mereka bertambah banyak. Nah mereka makin bertambah banyak. Nah adik-adik
adik-adik, pada saat itu Raja Firaun. Nah, pada saat itu Raja Firaun yang memerintah di Mesir. Nah, kenapa Raja Firaun? Raja Firaun itu jadi takut. Kenapa dia jadi takut adik-adik? Adik-adik tahu nggak kenapa dia takut? Dia takut karena bangsa Israel makin banyak. Dia takut bangsa Israel akan menguasai Mesir. Adik-adik, kenapa dia jadi takut? Ya karena itu. Dia takut Israel akan menguasai bangsa Mesir, akan menguasai Mesir. Nah, akhirnya Firaun memerintahkan, untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Jadi dia memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Nah, dia menangkap bayi laki-laki orang Israel. Tentunya semua ibu-ibu orang Israel jadi takut adik-adik. Takut anaknya diambil. Nah, adik-adik tahu nggak, ada satu ibu yang bernama Ibu Yohebed. Dia karena dia takut anaknya diambil, akhirnya dia menyembunyikan anaknya. Dengan cara apa ayo? Dengan cara dia menaruh anaknya di dalam keranjang, kemudian dia menaruhnya di tepi sungai Nil. Dia menaruh di tepi sungai Nil supaya dia menaruh anaknya di tepi sungai Nil. Dia mau menyelamatkan anaknya supaya tidak ditangkap oleh Firaun. Nah, adik-adik tahu nggak, bayi itu mempunyai satu kakak orang laki-laki. Satu kakak orang perempuan, namanya Miriam. Jadi bayi itu mempunyai kakak perempuan namanya Miriam. Nah, Miriam ini mengikuti kemanapun bayi itu pergi. Dia mengawasi dan menjaganya dari jauh. Nah, adik-adik tahu nggak, tiba-tiba putri Firaun yang sedang mandi di sungai Nil itu, dia melihat ada sebuah keranjang. Nah, tentunya dia penasaran apa sih isi keranjang itu. Kemudian dia mengambil dan melihatnya. Dia membuka, ternyata di dalamnya ada seorang bayi. Dia membuka, akhirnya bayi itu kenapa? Bayi itu jadi menangis. Aduh, kasihan sekali ya bayinya jadi nangis, kasihan dia. Kemudian mengambil dan menggendongnya. Tiba-tiba Miriam mendekati putri Firaun. Dia mendekati putri Firaun dan mengatakan bahwa ada seorang ibu yang mau merawat bayi itu. Tentunya Firaun senang dong. Nah, Miriam memanggil Ibu Yohebed. Putri Firaun tidak tahu kalau Ibu Yohebed ini adalah ibu kandung dari bayi itu. Nah, akhirnya putri Firaun memberikan bayi itu kepada Ibu Yohebed supaya Ibu Yohebed merawat bayi itu. Kemudian putri Firaun juga memberikan uang supaya Ibu Yohebed bisa merawat bayi itu dengan baik. Nah, setelah itu bayi itu akhirnya apa? Akhirnya selamat, tidak jadi ditangkap oleh Raja Firaun. Akhirnya bayi itu selamat. Nah, setelah bayi itu besar, Ibu Yohebed kembali memberikannya kepada putri Firaun. Nah, putri Firaun akhirnya memberikan nama bayi itu apa? Adik-adik ada yang tahu nggak siapa nama bayi itu? Ayo, bayi itu bernama Musa, yang artinya apa? Musa artinya ditarik dari air. Nah, itu artinya Musa. Musa artinya ditarik dari air. Nah, itulah cerita kita di hari ini tentang seorang bayi yang bernama Musa. Nah, itu cerita tentang Musa. Nah, adik-adik, hari ini Kasteli mau mengingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita, pasti Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Sama seperti Musa tadi, Tuhan selalu melindungi dia. Akhirnya dia bisa selamat.
Nah, demikian juga dengan kita. Yang penting kita selalu percaya sama Tuhan. Hari ini Kak Steli mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik yang terambil dari kitab Ibrani. Ayo yang bisa membaca dibuka Alkitabnya, Ibrani 13 ayat 6b. Bunyinya Kak Steli baca ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 6b. Bunyinya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, Kak Steli yakin dan percaya adik-adik bisa menghafalnya dengan baik ya. Nah, demikian cerita kita di hari ini. Kak Steli yakin adik-adik bisa mendengarkan dengan baik ya. Kita mau menutup cerita kita dengan berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita, berkati cerita yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati kami di sepanjang minggu ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di Sabtu Ceria minggu depan. Dadah. Oke adik-adik semuanya, bagaimana? Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, kita tetap ya beribadah sepanjang atau selama corona ini, Omikron ini, kita tetap ibadah lewat YouTube online ya. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah kita mau berdoa ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu, Sabtu Ceria. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di hari ini bisa menjadi berkat dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, berkati mereka, kesehatan orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kepada Yemima dan juga Angelin, yang Tuhan tambahkan lagi satu umur kepada mereka. Biarlah Angelin dengan Yemima bisa menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan juga berprestasi dalam sekolahnya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang sudah mengikuti ibadah di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.